soal OTT ini sebenarnya kalau kita lempar di media sosial banyak yang mengapresiasi KPK gitu kan soal OTT kepala daerah. Cuma banyak juga yang bilang bahwa kok beraninya sama kepala daerah doang. Ada loh kasus besar-besar yang kelihatan mungkin kalau misalkan kita ngelihat strukturnya secara lengkap gitu kan konstruksi perkaranya secara lengkap, kita juga udah nulis nilai sendiri ini ada yang salah gitu loh. Tapi kok kenapa KPK nggak turun di situ gitu loh. Kalau sebagai mantan penyidik sendiri gimana nih? Ya ini kan bukan masalah besar, kecil, apa ya. Tetapi yang penting kewenangan. Kalau nggak di dalam kewenangan nggak mungkin bisa ditangkap. Bagi saya saat ini dengan kondisi seperti ini, ya KPK yang lemah, ya apapun yang bisa ditangani KPK, tanganilah. Oke, paham. Ya daripada kita selalu pesimis dengan KPK, gitu kan, lebih baik KPK bekerja saja. Ya kan, artinya yang penting jangan sampai ada upaya membubarkan KPK. Jadi bagi saya itu dulu, karena istilahnya selama-lamanya KPK saat ini kan tentu bisa juga untuk bangkit kembali, entah di kemudian hari, seperti itu. Ini mungkin Zoners banyak yang belum tahu nih kerja penyidik KPK itu kayak gimana, dan OTT itu kayak gimana sih, Mas? Mungkin boleh ceritain deh sebenarnya, spill dikit-dikit lah. Sebenarnya dari pengalamannya Mas Yudi, kalau OTT itu dimulai dari mana? Targetnya tuh sudah keluarnya kapan dan eksekusi kayak gimana? Sampai tersangka tuh. Ya yang mudah sekali ya, karena memang harusnya ada laporan, ya kan. Kemudian ketika ada laporan dilakukan pengumpulan bahan keterangan, ya kemudian dilakukan surveillance dan kemudian akhirnya istilahnya dilakukan penangkapan. Jadi sederhana itu, karena OTT saya katakan OTT itu kan perlu ada transaksi. Ya kan, meeting of mind di antara para pelaku, ya entah itu suap menyuap ataupun pemerasan, di mana kemudian segera dilakukan penangkapan seperti itu. Jadi ya sederhana saja sih kalau OTT. Kalau itu ada saya. Pengintaian kan berarti ada penyadapan nih. Penyadapan. Itu kayak gimana itu? Ya, penyadapan kan kewenangan KPK bisa dilakukan pada saat proses penyelidikan. Artinya yang penting ada surat perintah penyadapan dan kemudian ada alasan. Kan di challenge ya, kenapa sih nomor ini yang disadap? Iya, kan? itu dia. Ya tentu kan akan di challenge. Jadi nggak semua nomor disadap. Iya, misalkan gini loh, misalkan aku pengusaha, Mas Dhani gubernur, terus yang bilang, aku mau nyuap Mas Dhani tapi nggak mau pakai HP nomor saya nih. Beli HP baru, beli SIM card baru, saya hubungin Mas Dhani. Itu ketahuannya dari mana tuh kayak gitu tuh? Ya tentu banyak hal ya yang bisa membuat ketahuan ya. Ya kan saya katakan, apakah ada informan, apakah kemudian ada proactive investigation, apakah hasil penyadapan dan sebagainya. Jadi bisa berbagai macam cara, nggak ada satu pakem. Makanya tadi saya katakan bahwa saya selalu mengapresiasi orang-orang yang berani melaporkan kepada KPK sebagai whistleblower terkait dengan kasus korupsi. Karena bisa jadi sebenarnya mereka adalah pelakunya, tetapi kemudian mereka tobat gitu ya. Ataupun sudah terbersit di dalam nurani mereka untuk, wah sudah cukuplah saya kemudian melakukan korupsi ini. Gitu. Kemudian akhirnya melaporkan. Jadi saya pikir salah satu pahlawan dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penyidik, bukan hanya penyelidik gitu ya, tetapi juga mereka yang istilahnya melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum. Walaupun kita tahu sebenarnya ketika melaporkan kepada penegak hukum pasti ada konsekuensinya, pasti ada backfire-nya, pasti ada fight back-nya, seperti itu. Iya, tapi apakah ketika kita melaporkan ke KPK itu benar-benar bakal didengar, gitu kan? Karena banyak juga yang mengaku melaporkan ke aparat, tapi seolah-olah kasusnya mengendap, ya udah kita viralkan aja, gitu loh. Viral justice sih bahasa no justice di media sosial tuh gimana itu? Ya nggak masalah kalau misalnya. KPK juga bisa dong, misalkan lagi viral nih, lagi ngomongin banyak gitu kan. Proaktif bisa. Masuk ke situ bisa kan? Bisa kan, ada beberapa contoh tuh yang kasus flexing kan. Itu juga KPK masuk melalui LHKPN. Jadi saya sih nggak jadi masalah ya. Artinya gini, baik itu yang masuk laporannya ataupun yang belum masuk, kan sebenarnya semua sama saja, gitu kan. Intinya semua harus diusut, semua harus ditelusuri, jangan ada tebang pilih. Dan memang kan gini, banyak pelapor yang kecewa karena tidak bisa untuk kemudian kasusnya tangani ataupun kasusnya
ternyata di stop, ya memang kan karena buktinya nggak kuat. Artinya sebenarnya KPK ini kan ada juga yang pelapor-pelapornya itu kan ditindaklanjuti. Kasus-kasus ditangani oleh KPK kan sebagian besar saya yakin kan dari pelapor gitu ya. Oleh karena itulah maka istilahnya kalau ingin melapor tentu alat bukti kita cukup ataupun kuat ya kan untuk meyakinkan ya setidaknya, karena kan pencarian barang bukti, dokumen dan sebagainya kan lebih kuat oleh KPK sebagai penegak hukum ya dibandingkan kita perorangan ataupun organisasi ya seperti NGO ataupun LSM gitu. Tetapi setidaknya ya kita sudah berani melaporkan. Masalah nanti KPK tidak menindaklanjuti ya sudah. Tapi kalau dibilang bahwa tidak ada yang dilanjuti, saya pikir tidak. Buktinya kan banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap oleh KPK. Masalah sekarang KPK melemah, saya pikir mungkin zamannya memang melemah ya. Tapi ya kita yakin bahwa lemah ya sekarang KPK kuat ya pasti akan kuat. Oh KPK punya masa lalu yang indah gitu ya. Ketika sama yang aktif-aktif aja berani. Makanya kenapa sekarang sama mantan aja takut gitu kan. Berarti KPK butuh apa Bang? Butuh obat, suplemen apa nih? Supaya obat apa nih? Supaya kuat lagi nih? Ya sebenarnya kan permasalahan itu kan bukan dukungan masyarakat pasti selalu ada sampai saat ini. Termasuk saya kan selalu menggalang dukungan pada KPK kalau kerjanya benar. Ya kan? Kalau kerjanya itu bagus ya. Tetapi ya saya kemudian agak kurang sependapat ya jika memang misalnya KPK itu kok kayak agak oleng dan sebagainya. Ada pakem-pakem yang biasanya ya pakem memang bukan aturan ya, tapi setidaknya itu menjadi suatu tradisi gitu ya. Itu harusnya diteruskan dan sebagainya. Tapi ya sudahlah. Ya bagi saya saat ini saya banyak yang orang-orang ingin bubarin KPK, tapi kalau saya ingin tetap mempertahankan KPK dengan tadi kita kritik sekeras-kerasnya gitu ya. Karena kita kritik itu kan karena kita sayang KPK, bukan hanya sekedar sayang, tapi kita ingin Indonesia maju karena KPK yang menjadi koordinator dalam pemberantasan korupsi. Kalau enggak, ya yang terjadi di Indonesia adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, koruptor jumawa, rakyat sengsara. KPK masih butuh nggak sih OTT Bang? Ya betul lah, buktinya sekarang ada. Ya ini kita bacain komen di YouTube nih, cocok nih. Soalnya ada yang tanya bagus. Dari Vetra Haryanja bilangnya OTT bagus, masih bagus. Kira-kira apa tantangan KPK mengusut dugaan korupsi di proyek besar nasional, Pak? Mungkin kayak kali ya? Nggak tahu udah arahnya kemana ini gitu kan. Tapi tantangan KPK sendiri itu apa sih yang paling batu sandungan terbesar deh KPK dalam mengusut satu kasus itu apa? Oh, sebenarnya setiap kasus itu berbeda-beda ya tantangannya ya. Biasanya tantangan yang paling ini adalah waktu terjadinya kasus korupsi. Kalau OTT ini gampang ya. Karena kasus korupsinya itu saat ini ya kan masih anget. Yang susah kalau udah bertahun-tahun, orangnya mungkin sudah ada yang meninggal saksinya, dokumen juga entah kemana, berganti-ganti direksi, ya kan, berpindah-pindah gedung, begitu. Jadi banyak hal yang istilahnya tentu menjadi batu sandungannya. Terkadang ada perkara besar, dikira rumit nih, enggak, gampang dengan mudah, sederhana, selesai cepat. Tetapi ada yang ini pelakunya hanya kecil nih, gampang nih cuma ini, ini mah penyidik yang baru kemarin pelatihan udah bisa gitu. Tapi ternyata dalam banget, dalam betul ya kan. Begitu semakin tekuak semakin dalam ya kan. Kalau ya kayak kita diving gitu kan, tapi makin dalam ternyata semacam perbedaan udara, tekanannya makin kuat. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Misalnya kayak WUS ini kan, kok jadi WUS lagi? Tadi katanya nggak boleh ngomong WUS di sini. Wah, nggak boleh. Nah, jadi ya istilahnya kenapa 10 bulan belum ada tersangka dan belum naik persidangan ya bisa jadi kan lama. Ya kan, apalagi kalau awal-awal penyelidikan di situ kan babat alas. Semua dokumen, semua saksi itu pasti akan diminta keterangan dan dipilah-pilah mana nih yang lebih kuat adanya tipikornya, mana yang lemah dan sebagainya. Baik perencanaan sampai hari ini. Begitu.